Selamat malam teman-teman semua. Halo, selamat malam teman-teman semuanya. Kembali lagi di segmen Business Talk Channel. Nah, teman-teman semua, malam hari ini saya sudah mengundang seorang luar biasa ya, Mas Dana Arif Kurniawan. Beliau ini adalah seorang pakar bisnis lah, Mas, bisa kita bilang di sini. Amin. Nah, Mas Dana ini bisa saya bilang adalah sudut pandang para anak muda khususnya. Mas Dana ini orang yang berusia muda tapi sudah sangat berpengalaman di bidang bisnis. Nah, di usia yang belum 30 tahun sudah banyak pencapaian yang beliau sudah dapat. Nah, saya mengundang Mas Dana ke sini untuk sharing-sharing, Mas. Mungkin teman-teman di luar sana bisa termotivasi lah dengan kerja keras Mas Dana selama ini. Mas Dana, boleh gak nih saya tanya-tanya ke Mas Dana nih? Boleh, jam banyak ya. Ya, boleh lah. Sedikit aja. Mungkin bermanfaat buat teman-teman yang ada di sini ya. Nah, teman-teman semua pasti penasaran bagaimana sih orang Mas Dana ya, usia belum 30 tahun tapi sudah bisa punya rumah, punya mobil sendiri. Nah, karena berdasarkan riset nih Mas, dari artikel-artikel banyak banget di luar sana bahwa kaum milenials ini hanya 17% saja yang bisa memiliki rumah atau aset sebelum usia 30 tahun. Nah, Mas Dana ini adalah salah satunya yang berhasil untuk itu. Barangkali kan bisa membantu pencerahan lah buat teman-teman kita di luar, Mas. Nah, saya mau tanya nih, Dana, bagaimana sih pertama kali Mas Dana bisa, wah saya harus memulai bisnis nih. Kok bisa kepikiran udah enak-enak kerja di satu perusahaan kan, dengan gaji yang udah nggak usah dipikirin akan dapat setiap bulan. Tapi kok nekat mau bangun bisnis, itu gimana Mas ceritanya? Oke, jadi emang betul gue dulu pakai gue nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, santai teman-teman ya. Sini santai semua. Jadi gue waktu itu tahun berapa ya? 2015 sampai 2016 itu gue bekerja di salah satu perusahaan emang di perusahaan besar lah, multinasional, itu besar banget. Gue kurang lebih 1,5 tahun di sana. Gitu. Kenapa gue keluar? Karena waktu itu gue menjadi sales. Gue menjadi sales mobil lah. Lapangan lah gitu Mas. Lapangan, orang lapangan. Canvassing, biasa lah itu. Nah, satu sisi gue berpikir kalau ini gue aplikasikan, karena gue waktu itu berangkat itu jam 5 pagi, pulang itu jam 10 malam, tiap hari. Sabtu Minggu masuk waktu itu. Minggu kenapa gue jaga Car Free Day ya, karena prospeknya banyak banget di sana, dan Sabtu memang ya menjadwal masuk gitu kan. Dan itu ya yang gue dapat alhamdulillah di sana. Tetapi waktu itu yang gue pikirin adalah kalau ini gue aplikasikan ke dalam bisnis dengan tempo kerja seperti itu, saya yakin bisa dapat lebih. Iya, gue yakin banget bisa dapat lebih banget gitu. Kenapa? Karena yang namanya bisnis itu hasil itu kan tergantung dari apa yang kita kerjakan. Kalau kita bekerja di tempat lain ya, waktu itu saya jadi karyawan, jadi sales. Oke, saya mendapatkan gaji pokok. Namun di sisi lain ya itu gaji gitu loh. Gaji aja gitu. Oh iya, mau saya jualan 100, mau saya jualan 200 ya gaji. Seperti itu, walaupun ada bonus-bonus lainnya. Nah kan kalau kita bisnis waktu itu bisa dibilang kerja hampir 10 jam lebih lah gitu ya. Dan itu kalau di aplikasi bisnis itu bakal wow banget gitu. Nah Mas Dana, kan untuk memulai bisnisnya perlu keberanian kan. Banyak banget sekarang mungkin bisnis yang modalnya kecil tapi teman-teman nggak bisa lihat, padahal ada di sekeliling kita bisnis itu. Nah, tipsnya nih, bagaimana sih kita bisa berani lah memulai gitu kan? Bagaimana cara kita untuk memulai itu seperti apa? Kok bisa kepikiran, udahlah gue kayaknya cukup lah kerja, gue mulai bisnis lah. Itu kan orang takut, banyak orang takut untuk terjun ke bisnis seperti itu ya. Emang yang jadi masalahnya itu ketika kita memulai sesuatu itu adalah langkah pertama ya. Langkah pertama ke dunia yang mungkin kita belum pernah masuk sama sekali. Mungkin ada beberapa teman-teman saya pun juga banyak yang mencoba di dunia bisnis ya, namun di tengah-tengah berhenti. Kenapa? Mereka jadi gini, nyaman bisnis itu pasti akan ada namanya goncangan, challenging, tantangan dan lain-lain. Nah, bisnis itu bukan hanya mengenai profit saja, tetapi bagaimana kita bisa meminimalisir potensi kita rugi. Karena orang bisnis mana sih yang mau rugi gitu loh. Tapi rugi itu tidak bisa dihindari, pasti akan ada masanya rugi. Nah, sekarang juga cara kita menghindari atau meminimalisir rugi itu. Yang pertama kan pastinya tentang ilmunya kan, ilmu kita mesti belajar. Lagi-lagi kita mesti belajar apapun itu. Dan alhamdulillah kan bisnis itu, kalau kita ngomongin tentang bisnis itu, bisnis banyak banget bisa dari manapun. Seperti itu, banyak banget. Seperti itu. Dan yang kedua, itu ya tren bisnis itu sendiri. Apakah sedang
Cocok nggak ikut nih? cocok apa enggak nih di masa-masa kayak gini gitu kan. Apakah 5 tahun ke depan masih keren apa tidak seperti itu kan yang harus dipelajari juga sebenarnya gitu. Dan ada gak sih orang yang bisa ngajarin seperti itu, karena ya kita nggak mungkin belajar. Kalau saya dulu kuliah yang kita pelajari adalah case study tentang masalah-masalah orang. Yang kita pelajari itu bukan kesuksesan orang tapi masalah orang, keresahan orang seperti itu. Nah, bagaimana cara cepatnya? Itu gampang aja, kita tanya sama orang yang udah pernah lewatin. Kita belajar seperti itu. Jadi jangan takut belajar lah. Tipsnya seperti itu, Tipsnya Mas seperti Dana, itu. ya. Jadi kesimpulannya adalah pertama research dulu ya. Iya. Research juga kira-kira apa nih tren yang akan booming lah di 5 Betul. tahun ke depan gitu. Nah, lalu juga belajar gitu kan kepada orang-orang yang sudah mengalami. Dan teman-teman juga semua mungkin harus sadar terkadang sesuatu yang nggak pernah kita pikirkan di sekeliling kita menjadi peluang, menjadi Betul. opportunity, biasa seperti itu Mas. Nah, ada lagi pertanyaan nih Mas Dana. Kita kan tahu nih Mas, 2020 ini bisa bilang adalah tahun yang sangat sulit ya. Tahun yang impact-nya tuh luar biasa lah Luar biasa. terhadap perekonomian. Nah. Banyak banget perusahaan-perusahaan konvensional maupun digital itu udah merosot itu hingga 80% lah kurang lebih seperti itu. Nah, di sini pertanyaannya, bagaimana dampak di masa pandemi ini terhadap dunia bisnis? Pertama itu Mas. Dan apakah konsep bisnis yang dapat bertahan di dalam masa pandemi ini? So, teman-teman pengen tuh agak dapat lah inspirasi apa sih bisnisnya harus diambil di saat pandemi, di saat semua orang nih nggak berani keluar gitu, menutup diri dari grup sosialisme di luar lah pokoknya. Kira-kira apa tuh konsepnya? Oke, pertama emang kalau dari industri bisnis ya, kalau kita lihat 2020 memang banyak banget orang kaget, banyak banget orang itu nggak siap dengan pandemi ini, gitu ya. Efeknya adalah ya banyak sekali efek negatif yang terjadi ke beberapa usaha gitu kan. Mereka tidak siap, mereka tutup, mengalami kerugian yang sangat besar. Itu menjadi efek dari yang ketidaksiapan mereka seperti itu. Namun sekarang kita sudah mulai beradaptasi gitu ya. Beradaptasi, kita tahu mana sih celah-celah yang bisa kita ambil sebagai pebisnis gitu. Betul. Gitu. Nah, celah-celah itulah yang harus kita manfaatkan. Kenapa? Kalau kita ngomong masalah pandemik, berarti kita masalah new normal. New normal itu apa sih? Orang lebih aware terhadap kebersihan diri sendiri, gitu kan. Orang takut keluar, orang lewat online, gitu. Makanya ada beberapa bisnis yang sebenarnya meningkat. Di era pandemi ini justru meningkat gitu ya. Meningkat banget gitu. Dan tapi tidak sedikit juga orang yang mengalami penurunan, bahkan sampai tutup. Nah, sekarang ada satu konsep yang sebenarnya konsep ini sederhana banget dan cocok banget buat orang Indonesia. Kenapa? Orang Indonesia itu suka cerita. Iya, kalau ibu-ibu suka gosip gitu kan, tetangga segala macem. Nah, ada satu konsep di mana kalau lu cerita lu dibayar. Apaan tuh Mas? Nah, itu dibayar. Jadi ngomongin orang itu dibayar. Iya. Oh, bukan. Omongannya yang positif dong. Okay. Nah, jadi konsepnya seperti ini. Kita pernah waktu itu ngopi ya, yang setelah acara kita ngopi. Iya, kita ngobrol. Nah, saya merekomendasikan Aldi ya, datang ke suatu toko. Ya, nih enak nih kopinya, murah, ya kan, luar biasa, tempatnya juga enak, dan macam. Yuk kita di sana aja ngopinya. Kita ke sana lah. Kita ke sana, lalu kita beli kopinya. Saya beli kopi, Aldi beli kopi. Nah, lalu apa yang dikatakan oleh kasirnya, oleh pemilik brand tersebut lah, cabang itu, paling hanya ucapan terima kasih aja kan? Betul. Ya terima kasih udah membeli kopi kami gitu. Bukan terima kasih udah ceritain kita baiknya gimana gitu kan. Itulah konsep dimana harusnya, kalau dari saya ya, informasi itu sangat mahal. Saya merekomendasikan tempat itu suatu informasi sangat mahal karena bisa mendatangkan customer seperti itu. Nah, konsepnya gimana caranya mereka yang cerita, mereka akan mendapatkan benefit. Di sini berupa uang seperti itu. Nah, itu kita muncul konsep namanya sharing ekonomi ya. Sharing ekonomi. Kita sebutnya sharing ekonomi. Nah, apa itu? Jadi ketika teman-teman bercerita mengenai bisnis ini, gitu kan, mengenai produk ini, gitu kan, teman-teman bahkan benefit lebih di dalamnya. Bukan hanya ucapan terima kasih, bukan hanya ucapan ya datang lagi lain kali ya seperti itu. Jadi kita berikan sesuatu yang lebih gitu kan. Bahkan ketika orang itu yang kita ajak itu membeli produknya lagi, bayangkan Anda tidak tahu nih orang itu mungkin datang lagi ke kedai kopi itu. Tapi karena udah ada sistemnya berjalan, maka
si orang yang mengajak pertama kali itu akan mendapatkan benefit. Enak banget Gitu. kayak gitu. Enak banget. Padahal kita nggak kenal sama orang Padahal itu kita ya. nggak kenal gitu. Bisa kita bilang berarti seperti kolaborasi lah Mas. Kolaborasi gitu. Jadi contohnya kayak Shannon ini ya. Shannon ini kan kita berdiri dengan suatu sistem yang menurut saya keren banget, luar biasa banget, sangat inovatif ya. Dimana jika kita mengubah kebiasaan membeli kita dari kosmetik lain ke kosmetik Shannon itu, dan kita mengajak orang, maka selamanya apapun yang si orang itu beli, maka kita akan mendapatkan royalty-nya. Gitu. Jadi kita nggak perlu jualan terus nih. Iya. Gitu kan? Benar-benar. Dari cerita ke cerita lah kayak gitu ya. Cerita ya, saya cerita ke Mas Aldi cerita kemana gitu kan. Secara offline Betul. gitu ya. Secara online dari story ke story. Betul. Iya. Temennya Mas Aldi, temennya lagi belanja, ya saya dapat royalty tetap. Seperti itu. Oke. Jadi buat teman-teman semua, ini satu konsep bisnis yang wah, emang enak banget. Enak banget sebenarnya. Kolaborasi ya kayak gini. Jadi bisa kita realisasikan dengan cara kolaborasi dengan tadi Shannon ya. Shannon ini luar biasa. Nah, selanjutnya juga ada pertanyaan nih, Nana. Bagaimana pengalaman Anda menjalani konsep bisnis kolaborasi ini atau sharing ekonomi network ini? Seperti apa pengalaman Mas Dana gitu? Apa sih yang sudah Mas Dana dapatkan lah dari sharing ekonomi ini kayak gitu? Kalau yang didapatkan sih banyak banget ya. Banyak banget pajak berharga, secara material atau imaterial. Banyak banget. Jelas balik dulu ya. Saya besar di keluarga memang pemain network marketing lah, pemain sharing ekonomi. Nah, saya salah satu orang yang benci banget sama bisnis ini. Saya benci banget dulu. Gitu. Kenapa saya benci banget? Karena ada. Betul ya? Benar. Benci banget. Itu dari saya kecil sampai 2011. Sampai akhirnya ada satu kejadian lah yang memaksa saya untuk mencari bisnis. Akhirnya saya berbisnis tahun 2011. Dan saya baru tahu kalau itu ternyata network marketing. Seperti itu. Benar. Gitu. Mulailah di sana. Ternyata, jadi network marketing ini teman-teman harus tahu juga ya. Ada dua kan. Ada yang MLM murni dan ada yang money game. Nah kebetulan jujurnya saya waktu itu ikut yang saya nggak tahu money game. Nah tahun 2012 saya hancur banget kayak money game itu. Jadi emang awalnya manis, akhirnya down banget itu. Parah, saya kehilangan teman gitu kan. Bahkan beberapa orang ya masih benci saya apa gimana gitu ya. Tapi ya sudahlah, itu namanya kehidupan seperti itu. Nah itu efek dari money game, tidak baik sama sekali. Nah satu lagi ada MLM murni. Nah inilah yang saya mulai cintai ya semenjak tahun 2014 kan lah, 2013. Yang sebelumnya dibenci tuh Mas ya. Memang benci banget saya, benar-benar total benci kalau dengar MLM itu kayak bisa nggak benar gitu ya. Tapi kalau kita tahu dalam ya gitu kan, biasalah orang di luar pasti melihat saya waktu itu sebagai orang luar melihat suatu bisnis pasti kritis banget lah melihatnya. Wah ini bisnis jelek apa. Tapi ketika sudah masuk ke dalam banyak banget pelajaran yang bisa diambil. Bahkan dari saya secara pribadi ya, saya waktu sekolah itu termasuk orang yang paling nggak bisa ngomong di depan. Saya kalau ngomong di depan itu nangis. Paling nggak bisa waktu itu sama sekali. Presentasi sekolah pun nggak gitu. Nah, akhirnya di bisnis seperti ini saya belajar bagaimana caranya kita berkomunikasi, ketemu orang, terus melihat orang itu bukan hanya sebatasnya orang gitu. Ini adalah aset yang kita bisa bareng-bareng gitu loh, ngebangun bisnis ini dan Anda sukses, saya sukses gitu. Kalau saya mau sukses, saya harus sukseskan Anda seperti itu. Betul. Itu kan konsep yang keren banget ya. Fair ya. Fair banget, keren banget. Jadi saya kira belum ada bisnis yang sekeren ini sih. Gitu. Makanya saya sekarang dari benci banget jadi cinta banget. Iya. Bahkan saya ingin membuka nih mata dari khalayak ramai masyarakat bahwa sebenarnya bisnis tipe ini tuh bagus banget, layak lah gitu ya. Layak banget. Tapi ada memang ada beberapa oknum yang menjelekkan ini. Namun saya punya visi bagaimana caranya agar orang kuliahan, bukan orang kuliah deh, anak muda punya cita-cita pengen jadi networkers. Iya, luar biasa. Gitu. Jadi saya ingin memperbaiki gitu bisnis ini. Karena apa? Karena saya dapat banyak banget. Saya 3 tahun kontrak rumah. 3 tahun kontrak, mobil cicilan 5 tahun waktu itu. Beres-beres rasanya gitu. Panjang banget. Tapi akhirnya saya menjalankan suatu bisnis ya waktu itu model seperti ini dan itu saya dapat. Sekarang saya udah punya rumah. Rumahnya itu bukan kredit, cash. Lalu mobil cash. Pokoknya semuanya cash. Alhamdulillah belum ada yang kredit seperti itu. Jadi memang impian saya untuk memiliki semuanya tanpa hutang ya, tanpa
tanpa minjem ke bank atau kemanapun berjalan melalui konsep bisnis seperti ini. Seperti itu. Saya udah nggak kredit lagi Mas Dana ya. Udah, Nah, cinta banget pokoknya. Bisa saya simpulkan sih untuk bisnis kita seperti buah durian Mas Dana. Apa tuh? Buah durian itu kan tajam, menyakitkan lah kalau dipegang gitu kan, dilihat juga nggak enak. Tapi ketika dikupas, dimakan tuh manis. Enak banget. Durian montong nih. Jadi mungkin yang diubah nih sudut pandang Mas Dana ya. Mungkin sudut pandang teman-teman terhadap bisnis tersebut ini nggak bisa dilihat dari mata aja sih. Kita harus dijalanin, dirasain sendiri hasilnya. Oke, luar biasa nih pembelajaran yang luar biasa untuk teman-teman di sana Mas Dana. Lalu, apakah bisnis ini mengharuskan banyak modal? Dan bagaimana jika kita tidak punya uang yang cukup lah untuk modal tersebut? Emang sebesar apa sih modalnya biar bisa mendapatkan impian seperti tadi Mas Dana? Rumah, kecil kan, mobil juga sudah lunas. Modalnya seperti apa gitu? Ya, makanya saya bilang tadi itu sistem ini itu, konsep ini itu sangat cocok banget di masa pandemi. Karena modalnya memang tidak besar, bisa dimulai dari modal yang kecil. Kalau punya modal besar silakan, lebih bagus lagi. Tapi jika Anda punya modal kecil, silakan mulai pelan-pelan. Seperti itu. Modalnya nggak besar, itu ya 500.000 gitu ya. 500.000 Mas? 500.000 cukup gitu. Kayak saya bandingin, saya waktu itu punya tugas kuliah ya, semester 4. Saya disuruh membuat suatu bisnis dengan modal 10 juta maksimal. 10 juta apa? Jadi akhirnya saya membuat bisnis sate Jepang waktu itu. Sate Jepang, gerobaknya aja udah 8 juta. Iya, betul. Gitu. Jadi, wah apa ya, saya pengen dapetin dengan potensi, anggap saya pengen 200.000 deh per hari. Gitu kan, keuntungan. Gitu, 200.000 per hari. Jadi bisnis seperti itu. Perputaran aja nggak menutupi gitu loh. Gitu. Kapan saya bisa dapat uang segitu? Sedangkan saya punya impian, saya tuh selalu tiap pagi ya, saya selalu mengulangi bahwa saya harus punya rumah cash, saya harus punya mobil cash. Gitu. Goalnya itu. Dan rumahnya saya udah pikiran saya mau model seperti apa gitu kan. Yang model sekarang ini yang saya suka banget. Nah, sekarang mobil, saya pengen punya mobil 100, anggap yang paling murah 150 juta lah sekarang kurang lebih ya. Kalau yang second bisa 100 jutaan. 100 juta dengan 200.000 saya per hari, sampai kapan saya mencapai? Iya, pasti. Itu belum lagi kalau saya sakit, betul nggak? Biaya hidup lah ya. Biaya hidup. Kalau saya sakit saya nggak bisa kerja. Saya nggak dapat uang, gitu kan? Yang tadinya membutuhkan waktu anggap 1.000 hari untuk mencapai 100 juta tersebut, akhirnya gara saya sakit berkurang tuh. Dan saya nggak tahu tuh sakitnya berapa lama gitu ya. Terus biaya yang dikeluarkan berapa banyak. Betul, seperti itu. Nah, dengan konsep bisnis seperti ini, dengan modal kecil kita bisa dapat semua infrastruktur perusahaan, khususnya di Shannon ya. Iya. Gitu. Bayangkan dengan modal 10 juta kita dapat gerobak dan lain-lain, dan kita harus kerja sendiri, itu belum bayar orang. Tapi di Shannon kita 500.000 masuk nih jadi mitra Shannon, itu kita dapat semua infrastrukturnya. Jadi teman-teman pebisnis ya yang ada dimanapun, yang namanya kita bisnis itu kita perlu gudang, perlu pengiriman lah, butuh apa, izin macam semuanya. Nah teman-teman tinggal hanya dengan 500.000 rupiah itu teman-teman sudah mendapatkan itu semua. Seperti itu. Makanya saya masih heran tuh masih ada yang nggak mau gitu. Iya benar. Gitu. Sedangkan ngurus izin aja udah berapa juta sebenarnya. Gitu. Iya. Jadi perusahaan Shannon ini sudah menyiapkan teman-teman. Jadi kan gitu kan sudah disiapkan. Strategi bisnisnya sudah ada. Udah semuanya. Semuanya ya. Izin. Bahkan tadi saya ucapkan orang bisa kemungkinan rugi kenapa? Karena nggak punya ilmunya. Betul. Gitu kan. Nah kita sudah ada sekolah bisnisnya. Oh disediakan gitu. Kalau kita pengen menjadi insinyur ada kuliah insinyur lah, engineering dan lain-lain. Kita pengen bisnis ada kuliah bisnis. Tapi kalau untuk menjadi networker belum ada kuliahnya. Dan itu kita siapkan. Gitu. Dan enaknya di bisnis seperti ini itu yang saya suka adalah itu kita udah ada mentornya langsung. Dan mentor tersebut pasti sudah melewati semua masalah yang ada. Betul. Sehingga beliau tuh sukses. Banyak kok yang udah sukses di Shannon. Anda bisa tanya langsung ke mereka. Bisa kita undang mungkin ke sini nanti. Bisa kita undang selanjutnya. Iya betul. Gitu. Dan mereka pasti mau bantu kok. Gitu. Biasanya kalau butuh konsultasi itu per jam anggap 500.000. Ini gratis semuanya udah. Mentoring semuanya udah siapin sama perusahaan yang Dana ya. Iya, udah siapin semua sama perusahaan. Jadi teman-teman ini udah tinggal action aja sebenarnya. Iya, udah tinggal action aja. Semua sudah disediain. Mau yang bisa bisnis dan gak bisa bisnis tenang aja. Semua udah ada akademinya, ada sekolahnya di sini. Nah, selanjutnya Mas Dana,
apakah ada resiko yang harus dikhawatirkan untuk memulai bisnis SSC atau sharing economy channel? Oke. Resiko ya, berarti resiko kita ngomongin lagi rugi ya, masalah kerugian. Takut rugi lah yang berat. Karena semua pebisnis pasti takutnya yang namanya rugi. Nah, di Shannon saya bisa bilang tidak ada rugi ya. Kenapa? Sistemnya adalah kita beli produk. Dapat produk ya. Produk. Pertanyaannya, jika saya sebulan sekali saya beli sampo dan sampo itu nggak habis, apakah saya rugi? Enggak gitu lah, kan dipakai. Kan ujungnya juga habis juga gitu loh. Betul. Saya beli coklat, saya pengen habisin sehari, tapi ternyata nggak habis sehari, besok langsung saya pakai gitu. Iya benar. Jadi memang tidak ada kerugian. Kita beli produk Shannon, Moi misalnya, lip matte atau apapun, itu kan produk yang bisa dipakai. Anda beli produk, jadi Anda ibaratnya hanya hijrah produk dari produk yang lama ke produk Shannon. Betul. Itu. Dan itu pasti dipakai. Jadi menurut saya tidak ada ruginya. Ruginya gimana? Kalau teman-teman banyak banget produknya nih misalnya, dan teman-teman jual di bawah harga, ya itu rugi tuh. Iya tuh. Aneh kadang-kadang. Anda beli sekian, jual sekian, kok mau seperti itu. Nah itu lebih baik ditinggalkan lah seperti itu. Ya teman-teman semua. Jadi itu bener banget sih Mas. Yang rugi tuh yang kayak gitu ya. Iya. Jual sasaran. Padahal Shannon, lip matte Shannon kan 125.000 buat member ya. 150 untuk non-member kan. Nah, saya dengar cerita itu dari Banyuwangi, mereka jual 200.000 laku. Iya benar-benar. Kenapa Anda mesti jual bawah harga? Mungkin gini sih Mas. Orang jual di bawah harga mungkin ini terlalu besar kasih bonus. Jadi udah dah. Itu dia. Apa gitu kan, mungkin terlalu besar bonusnya. Gitu. Enggak, kalau teman-teman mau dikurangin enggak apa-apa gitu. Enak tuh bonusnya gede ya. Iya. Enak bonusnya gede banget. Tapi emang udah terbukti sih maksudnya. Banyak banget yang mencetak orang banyak banget yang biasa ya. Ada sahabat saya juga ya yang di share udah lama dari awal bersama kita sampai saat ini, itu bonusnya udah ratusan juta, ada miliar, ada miliar, ada yang udah 10 miliar dan macam-macam. Jadi alhamdulillah banget deh. Maksudnya kita pun dari manajemen pun tidak menyangka bisa seperti itu. Siapapun emang nggak akan menyangka Mas. Nggak akan menyangka. Sampai kemarin kehilangan kita 11.000 orang itu kan sesuatu yang wow banget seperti itu. Karena memang Shannon ini kan lagi-lagi kata Mbak Dina kemarin, ini baru hadir awalnya itu kan online shop doang. Dari online bisa shop menjadi sebesar ini seperti ini. Memiliki aset yang luar biasa, mencetak orang-orang dari yang bad ekonomi menjadi lebih baik. Kayak gitu ya. Ini luar biasa. Nah, Mas Dana, sekarang pertanyaan yang terakhir nih. Oh, udah sampai jangan panjang-panjang. Mahal bagi Mas Dana. Nah, Mas Dana, pertanyaan terakhirnya adalah bagaimana nih cara teman-teman semua yang pasti yang lagi nonton juga di sini Mas Dana memulainya dan menjadi bagian dari Shannon. Gimana sih caranya agar bisa bergabung lah dengan Shannon mereka dengan konsep Shannon sharing ekonomi ini? Bagaimana sih caranya? Jadi memang yang pertama kali disiapkan adalah ya diri kita sendiri. Udah siap apa belum menerima semua informasi, semua pembelajaran. Karena banyak banget kita membutuhkan banyak banget space ya untuk kita belajar, untuk kita mengembangkan diri dalam sini seperti itu. Dan tidak lupa juga siapkan ya target kalian lah di bisnis ini tuh mau ngapain. Karena tanpa target kita akan berpecah kemana-mana gitu. Seperti itu. Jadi pertama mulai dari diri sendiri dulu harus siap seperti itu ya. Yang kedua, siapkan di kita ada uang pendaftaran ya. Biaya pendaftaran itu senilai Rp1.000 dan di situ teman-teman dapat juga namanya certificate itu untuk apa? Untuk membantu teman-teman semua itu di lapangan gitu. Jadi semua produk knowledge-nya, pengetahuan teman-teman produknya, senjata teman-teman di lapangan. Senjatanya lah gitu ya. Brosurnya dan lain-lain mungkin bisa teman-teman dapatkan di startup ini gitu. Lalu jangan lupa yang ketiga adalah kita belajar dari mentor-mentor yang sudah sebelumnya, yang sudah pernah menjalankan gitu. Karena mungkin bagi teman-teman yang baru ya masih belum tahu dunia ini, mungkin lah teman-teman akan kebingungan gitu. Nah, dengan ada mentor-mentor ini yang tadi ya kita akan memperkecil resiko kita untuk gagal di gitu. Dengan ya pokoknya belajar dari orang yang sudah melewatinya lah. Pengalaman orang adalah pembelajaran yang jauh lebih baik. Karena kita tidak punya waktu ya untuk belajar semua pengalaman, semua tantangan itu dengan diri kita sendiri. Seperti itu. Nah, yang keempat adalah jangan lupa. Apa tuh Mas? Jangan lupa
untuk terus bersemangat karena kita tidak bisa bilang bahwa bisnis ini itu mudah. Kita juga tidak bisa bilang bahwa bisnis itu sangat-sangat sulit gitu kan, atau sulit. Semua itu tergantung dari diri kita semua. Betul. Di tengah jalan pasti ada halangan, pasti ada rintangan apapun. Tinggal bagaimana kita bisa menghadapinya, karena bisnis apapun pasti mendapatkan hal yang serupa. Gitu. Banyak banget cerita-cerita jalanan, memang tinggal ditendang aja kerikilnya, pinggirin gitu ya, lewatin gampang lah. Betul. Jadi semuanya bisnis sebenarnya mudah Mas ya. Kalau tahu caranya gitu. Tahu caranya itu. Bisnis Tapi apapun, belajar dulu deh gitu. Apapun akan sulit dijalankan kalau kita nggak tahu cara dan polanya seperti apa. Betul. Nah, luar biasanya dan beruntungnya di sini sudah disiapkan. Gitu teman-teman. Semua Jadi, infrastrukturnya udah ada gitu loh. Teman-teman tinggal ikuti saja alur pendaftarannya, alur beli produknya nanti ya. Itu ikutin semuanya, arahan dari yang semua orang yang sudah pernah join di sini. Saya jamin itu akan melancarkan bisnis teman-teman. pasti. Amin. Nah, untuk teman-teman nih yang kesulitan, mungkin kan ada juga yang nggak dapat info, dia taunya hanya dari YouTube, dari Instagram, atau teman-teman juga bisa follow mungkin ya Instagramnya Shannon, bisa tanya juga di situ bagaimana untuk bergabung menjadi mitranya Shannon. Betul. Dan di sisi lain kita juga punya program YouTube seperti ini. Yes, kita program harus Zoom, ya. webinar Nanti di hari gratis. Rabu ya. Rabu. Hari lagi ya. Nah, biasanya kan Zoom ini berbayar Mas. Saya tuh kalau lihat konten-konten Instagram ya, itu bener-bener kita sekali lihat ya, digital marketing misalnya. Lebih kayak friendly gitu kan sekarang. Kalau kita mengkalah marketing, maka iklannya webinar. Iya. Peluang bisnis gitu kan. Harganya 125.000 dan harganya 50.000, 200.000, coret 100.000 diskon Iya. kan kayak gitu. Kayaknya. Nah, di sini kita buat gratis Mas. Gratis. Gitu. Jadi teman-teman harus tahu bahwa di sini kita juga ngebuka pelatihan untuk orang-orang yang belum menjadi customer, kita Betul. juga buka pelatihan itu jadi gratis. Semuanya gratis. Pantau terus makanya tuh Balik lagi, informasi itu adalah sesuatu yang mahal. Oh, Jadi kita kasih gratis di acara Zoom. Tuh, nggak bayar. Nggak bayar. Sama kayak subscribe, gratis Mas, nggak Gratis. bayar. Jangan lupa subscribe ya. Nah, teman-teman semua mungkin ada juga yang belum tahu siapa di balik Mas Dana ini sebenarnya. Sorry. Di balik Mas Dana. Nggak ada orang. Maksud saya Mungkin adalah ada hantu apa gitu. mungkin teman-teman ini belum saya bilang Mas bahwa di balik kesuksesan ini ada seorang direktur marketing. Kita tahu perusahaan ini akan besar karena apa? Karena marketing direktur luar biasa. Dan tepuk tangan dulu buat teman-teman semua. Ini adalah direktur marketing division. Baru kemarin. Oke, Mas Dana, ada pesan terakhir gak sih buat teman-teman di luar sana? Patah dua patah. Pesan terakhir ya. Tadi Mas Aldi menyebutkan bahwa di balik kesuksesan Shannon ya, sebenarnya Shannon itu dibangun bukan hanya dari 1-2 orang aja, melainkan dari teman-teman semua ya, teman-teman mitra, semuanya kita sama bekerja sama. Kita di dalam Shannon ini udah seperti apa ya, keluarga ya, udah benar-benar kayak seperti saya ke Bu Seni, halo Bu Seni, Pak Nuryadi, ya kan, Bu Anissa, Bu Sinta ya, Bu Sinta, Karuli, lalu ada Bunda Sri juga gitu. Kita semua udah benar seperti keluarga. Udah apa ya? Jika ada masalah ya kita bareng-bareng lah kita menyelesaikannya gitu. Dengan kekeluargaan semuanya. Dan itu menurut saya jadi nilai plus banget buat Shannon ya. Karena saya pun sendiri yang berapa lama saya udah menemukan keluarga yang seperti ini. Bahkan staffnya sendiri juga saya ngeliatnya kan kayak gini kelakuannya. Staffnya keren. Nah, jadi Shannon adalah kita semua. Shannon bukan hanya sebuah brand saja. Shannon adalah sebuah representatif dari semua orang yang ada di dalamnya, baik mitra, baik manajemen, baik staff, direksi, semuanya. Kita adalah Shannon, dan Shannon adalah ya kita semua gitu. Jadi Shannon, kita tidak bisa bilang bahwa Shannon adalah hanya Mbak Dina saja, hanya Mbak Dina saja, hanya saya. Kita semua adalah Shannon. Shannon besar karena teman-teman semua, dan jika Shannon besar, teman-teman juga yang merasakan profitnya gitu kan, merasakan keuntungannya. Dan ya insya Allah lah di tahun 2021 ini, di sisa tahun ini nantinya kita bisa lebih besar lagi. Amin. Insya Allah. Dan kita jangan lupa bulan Agustus ya, Acara ada besar. acara teman-teman. Yang terakhir itu kemarin kita 11.000 orang yang sudah launching itu.
Target banyak banget berapa nih target kira-kira Mas? Target berapa ya? Pengen sih 50.000 sebenarnya. 50.000 ya. Pengen 50.000. Sama ini sih, kita juga nggak sabar pengen jalan-jalan ya Bang. Jalan, iya kita ada Labuan Bajo ya. Iya, Labuan Bajo. Barang-barang di sana. Pokoknya kita happy di sana itu happy kok. Senang gitu. Dan acaranya juga ya artis kan kemarin Ade ya, kayak Kahitna. Terus selanjutnya siapa ya? Bisa request Ya, bisa request lah nanti ya komen di bawah sini. Kira-kira mau artis siapa sih mungkin apa ya? Wah boleh tuh teman-teman kayaknya juga. Nah ini request aja atau mungkin kita yang manggung. Jadi Ali ini kan DJ juga ya. Iya, mungkin kita bisa party. Apa mau kita party di sini juga keren ya. Bangku kelap party online. Makanya teman-teman terus semangat, ikuti semua proses Zoom meetingnya, YouTube-nya, pelajaran yang bisa didapat dari acara-acara kita itu luar biasa banget. Semua acara kita didesain sedemikian rupa. Itu lagi-lagi untuk teman-teman semua, untuk teman lapangan, untuk teman-teman mitra semuanya. Jadi jangan ketinggalan. Oke, saksikan. Nah, untuk teman-teman semua, saya ucapkan lagi terima kasih juga untuk teman-teman semua dan special thanks untuk Mas Dana yang sudah jauh-jauh datang ke sini ya kan. Waktunya sangat padat. Dekat saya rumah di sini. Bayarannya mahal. Nah, untuk teman-teman semua yang kiranya pengen request konten apa yang pengen teman-teman denger dari channel, itu bisa komen di bawah ini. Jangan lupa di-share juga, semoga bermanfaat ya untuk teman-teman yang di luar sana. Atau mungkin teman-teman ada yang mau ikut. Yes, juga boleh ikut konten di sini, langsung juga komen. Atau DM ke Instagram juga boleh lah gitu ya. Mas Dana, saya ucapkan terima kasih ya. Terima kasih banyak Teman-teman. Teman-teman semua. Terima kasih banyak. Waktunya. Saya Aldi. Saya Dana Kurniawan. Terima kasih. Gitu doang. Enggak, jangan lupa tapi di subscribe Mas. Di share, komen, like juga. Oke.